merasakan gejala-gejala fisik yang ternyata setelah dicek sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada permasalahan kasus fisiknya, tapi yang terjadi adalah kondisi mentalnya atau psikologisnya. Oke, itu yang paling menantang ya. Oke, terima kasih ya pagi ini. Sejauh ini sebenarnya hal yang paling utama yang akan menjadi dampak bagi setiap individu itu adalah peningkatan dari kecemasan. Itu pasti terjadi, memang peningkatan. Tapi apakah peningkatan kecemasan ini berarti sudah masuk ke dalam gangguan? Tidak, belum tentu. Peningkatan berarti tidak sewajarnya terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita berada dalam situasi dan kondisi yang mana kita hidup dalam ketidakpastian. Oke, di tengah ketidakpastian ini ternyata ini menjadi sebuah hal yang baru, yang normal buat kita. Kita harus menjalani ketidakpastian ini. So, yang pasti-pasti saja adalah situasi saat ini. Ketika saat ini terjadi, berarti yang dibutuhkan oleh individu adalah berupaya untuk berlatih beradaptasi. Dan yang saya tahu, keutamaan individu adalah memiliki kemampuan atau power terbesarnya adalah untuk berlatih beradaptasi dalam beragam situasi. Jadi, kita sudah memiliki modal sebenarnya untuk menghadapi situasi seperti ini. Hanya karena situasi ini tentunya tidak ada informasinya terlebih dahulu, semuanya serba tiba-tiba, namanya juga bencana, situasi yang tidak dipersiapkan. So, yang terjadi pertama adalah khawatir, takut, was-was, bingung, ketakutan akan sesuatu akan terjadi, terutama tadi COVID-nya menghadapi atau terinfeksi untuk dirinya dia. So, hal pertama adalah tadi peningkatan kecemasan. Dari peningkatan kecemasan ini, apabila tidak direview lebih dalam, tentunya bisa meningkat lebih jauh. Apa? Peningkatan kecemasan ini kan berarti mengaktifkan stres kita. Ya, sedangkan manusia ini beruntungnya kita punya dua stres. Ada stres yang positif atau kita sebut eustress, ada stres yang negatif atau kita sebut distress. Nah, manusia konteksnya sekarang lagi menghadapi situasi di mana kita punya survival mode nggak? Nah, survival mode ini bisa kita pilih, kita mau fight atau kita mau flight. Kalau kita fight, berarti kita akan memilih stres yang positif, yaitu eustress. Ngapain tuh di eustress? Di eustress berarti kita merasa lebih challenging. Dengan tantangan, rintangan sekarang ini, apa nih yang bisa aku buat? Contohnya apa? Hari ini aja salah satu challenging buat kita kan. Tantangan yang menarik buat kita, oh ternyata dengan sistem secara langsung atau directly meeting dan lain tidak bisa terjadi, bisa kok pakai aplikasi, bisa kok kita lewat online, berarti kita tertantang untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, termotivasi. Jadinya kita mengarah lebih ke eustress. Tapi ketika seorang individu justru merasa lebih hampa, lebih penuh dengan ketakutan, semangat kerjanya semakin menurun, bisa dikatakan putus asa, penuh dengan ketakutan saja. Part negativity-nya yang lebih muncul dan akhirnya membuat dia tidak dapat berbuat apa-apa atau berkurang jauh, berarti individu ini berada dalam situasi stres yang negatif atau distress. Nah, tinggal milih nih kita, mau fight atau flight bareng nih. Kita review di situ dulu. Pertama, menyikapi ini tidak mudah. We need to practice all day long, all our life sih sebenarnya. Tidak mudah karena apa? Karena sesuatu yang mengejutkan tidak akan bisa kita persiapkan. Tapi kalau kita kembali ke pemahaman, oh situasi ini terjadi tidak hanya terhadap saya, terjadi terhadap orang di hampir seluruh dunia ini. Bisa kita katakan di seluruh dunia ini ada berapa negara ya sudah mayoritas terkena infeksi atau dampak dari COVID-19 ini. Jadi ketika kita memahami bahwa bukan saya sendiri, berarti saya bisa berjuang bersama-sama. Oke, kalau dalam psikologi kita sebut ini pemahamannya di sini dengan self-talk. Kita punya diskusi sama diri kita sendiri dulu. Melatih diri kita untuk berdiskusi dengan diri kita sendiri itu tidak mudah. Untuk banyak orang dirasa aneh banget. Gimana caranya bisa diskusi dengan diri sendiri? Apakah aku gangguan? Mungkin dikatakan seperti itu. Tapi nyatanya ketika kita lagi berpikir aja, ingin memutuskan bertindak sesuatu, kita kan lagi self-talk sebenarnya. Sejujurnya kita sudah berlatih sama self-talk itu seumur hidup kita. Hanya mungkin belum kita perdalam, belum dapat meaningnya selama ini. Nah, dalam COVID-19 condition ini, nggak ada salahnya untuk kita berlatih mengenali emosi kita, mau positif, mau negatif, kenali, jujur aja. Karena
tidak akan ada satu orang pun yang dapat membantu kita dalam situasi ini kecuali diri kita sendiri. Jadi mau kita ke profesional manapun, kalau kitanya belum mau mengenal, nggak akan bisa. Saya bisa bilang seperti ini karena saya juga salah satu dari profesional yang bekerja. Jadi kita selalu bilang sama klien kita, kalau memang sudah siap, sudah mau, baru ketemu kita. Kalau belum mau ya nggak usah. Kenapa? Karena berarti kamu juga belum chill, belum ikhlas, belum niat untuk memperbaiki dirimu kan. Jadi situasi pertama saat ini yang kita lakukan adalah coba kenali emosi apa yang sedang kita rasakan. Positif, negatif nggak apa-apa kok. Kenali dulu. Setelah kita kenali, kita pahamin baik-baik emosinya seperti apa. Kalau butuh untuk dituliskan, boleh. Butuh untuk dicurahkan terhadap orang terdekat, boleh sekali. Setelah itu, coba kita izinkan. Setelah kita kenali, pahami, coba izinkan. Oh, aku nih sedang sedih. Oh, aku merasa sangat takut setelah mendengar berita-berita tadi di televisi. Gak apa-apa, karena memang mungkin itu menjadi trigger untuk diri kita. Setelah kita tahu, oh sedih tuh rasanya gini ya. Oh gak apa-apa Noran, sedih itu memang seperti ini. Kadang ingin menangis, kadang ingin mengunci diri barangkali di kamar mandi untuk nangis karena malu di depan teman-teman ataupun depan keluarga barangkali. So gak apa-apa, nangis, keluarkan. Karena ketika kita berani untuk mengeluarkan, berarti kita mengizinkan rasa itu datang untuk diri kita. Itu adalah modal paling utama sebenarnya dalam situasi seperti ini. Baru kita nanti tahu, apakah kita adalah tipe yang bisa mengarahkan diri kita untuk lebih waspada, atau jangan-jangan kita nih was-was, panik. Jadi menghadapi situasi yang tadi, justru peningkatan kecemasannya lebih tinggi dan relate dengan beragam kondisi mental lainnya akhirnya. Sebenarnya kalau kita melihat situasi kita sebelumnya, kita melakukan aktivitas atau perilaku atau tindakan yang sebenarnya berulang dan sama. Kalau kita melihat sebelumnya, perbedaannya samanya tadi, tapi kita keluar dari rumah. Kita dari pagi berangkat, ada yang nyetir, ada yang pakai transportasi umum, kita melihat jalan raya, kita melihat kemacetan atau orang-orang dengan beragam sikapnya dan sifatnya. Sekarang yang terjadi kan keluar dari rumah yang dilihat itu-itu saja. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin pekerja yang ada di rumah kita, dan diri kita sendiri. Sejauh mana sebenarnya tergantung kita memaknai situasi ini juga. Yang terjadi dalam kondisi kita stay at home ini, kita butuh untuk memiliki pola atau pattern yang baru. Kita membuat rutinitas yang baru, yang semuanya rutinitas, pattern yang baru, tentunya mengarah pada situasi yang positif yang kita kembangkan. Kenapa? Karena tadi positive thinking, positive thoughts, positive part ini atau positivity mengarah pada positive action. Yang kita lakukan, gimana sekarang kita berusaha untuk membuat pola baru yang kita senangi. Saat kita berada di rumah, yang terjadi itu kan berarti kita bertemu dengan orang-orang yang kurang lebih itu-itu saja. Anggaplah tadi mau pasangan, orang tua, anak, ataupun pekerja kita anggap itu. Dan saudara. Saat kita di rumah, kita butuh untuk memanage atau mendekorasi ulang kegiatan kita. Bukan hanya dekorasi ulang rumahnya, tapi kegiatan. Makanya tadi ada new pattern. New pattern gunanya untuk apa? Untuk bikin pola-pola yang memang menyenangkan versinya kita, yang mungkin pola yang tadinya adanya di kantor, adanya di lingkungan sosial kita bikin seakan itu ada di rumah. Rasanya pasti berbeda. Pasti. Kenapa? Ya memang di rumah saja tuh beda dengan keluar dari rumah. Jadi kita nggak perlu bohongi perasaan ini. Tapi bagaimana membuat dia agak terasa mirip sama, mirip-mirip aja. So, misalkan kita butuh kalau di kantor itu bekerjanya ruangan harus rapi, harus punya meja kerja. Oke, bagaimana aku memaksimalkan hal yang aku punya di rumah untuk bisa jadi meja kerja? Selain itu, hal yang juga bisa kita upayakan untuk beradaptasi di rumah agar lebih rileks, agar lebih nikmatin keadaan di rumah adalah kita juga bisa loh, dan sebaiknya melakukan aktivitas yang memang kita sukai. Hobi kita tuh apa? Mungkin hobi yang memang sudah berjalan sejak dulu. Di rumah juga bisa menjadi part bagaimana kita reconnect dengan diri kita kembali, mengenal, refleksi diri kita. Oh jangan-jangan selama ini ada hal yang ingin sekali aku lakukan, yang ingin aku lakukan untuk menjadi hobi, tapi ternyata nggak punya waktunya. Dulu tuh nggak cukup 24 jam ternyata. Oke, sekarang apa di rumah? Oh misalkan suka gardening.
di rumah saatnya untuk bisa berkebun kecil-kecilan, walaupun taman kita sekecil mungkin. Nggak punya taman, nggak jadi alasan. Bikin pot-potan dari yang seadanya, belilah bibitnya tadi, buy online sekarang semuanya bisa, kita bikin di rumah. Hobi kita apa? Mungkin hobi kita ada yang nonton film, mendengarkan lagu, lakukan. Hari gini apa sih yang nggak bisa? Bisa kok, melalui online semuanya bisa kita lakukan. Nonton film, dengarkan musik, sekarang di sosial media, semua orang bikin live streaming, teman-teman bikin bahkan semacam music festival. Jadi banyak yang sebenarnya kita nggak butuh keluarkan uang banyak, tapi ternyata bisa. Selain itu, yang juga berhubungan dengan aktivitas fisik adalah jangan lupa kalau misalkan ketika kita bergerak tadi, mengeluarkan aktivitas fisik dari tubuh kita, itu sangat berhubungan dengan hormon kita, hormon kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaannya tadi meningkat, hormon stresnya menurun, membantu sekali buat diri kita. So, oksitosinnya itu bekerja dengan sangat amat baik. Apa sih yang bisa kita pilih di rumah, bisa ngelakuin apa sih olahraganya? Semuanya bisa, by the way. Kalau biasanya workout di gym, di rumah mungkin kita bisa ganti dengan melakukannya barangkali, push up, sit up dulu. Sisanya yang lain punya alat berat apa sih? Yang mungkin bisa jadi semacam barbelnya kita itu, pakailah yang ada di rumah. Kalau punya modal, beli deh di online, itu juga bisa. Sisanya di rumah kalau ada media di rumah seperti kolam renang, gunakan bisa. Kalau tidak, kita bisa sekarang melakukan yoga, meditasi, dan sekarang semua bisa dilatih oleh pakarnya melalui online tanpa dengan cuma-cuma. Jadi kita nggak perlu bayar. So, banyak sekali loh kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tadi aktivitas fisik juga berhubungan loh dengan tugas domestik kita di rumah. Biasanya mungkin sang istri ngurusin rumah tangga, nyetrika, nyuci, bebersih rumah. Sekarang mungkin bisa loh kita beralih mengajak pasangan kita, jadi nggak hanya tugas sang istri tapi juga tugas sang suami. Dengan apa? Mungkin kita bilang, sayang, part aku yang ini, part kamu yang ini yuk. Ngomong santai aja, kan kita lagi kerja sama. Kita bukan lagi membantukan suami atau istri kita. Jadi relax aja. Dari situasi seperti itu, dengan kita mengkomunikasikan dengan baik dan bijaksana, saya rasa rumah tangga juga terasa lebih menyenangkan. Kalau problem pasti ada kok. Karena di pandemi ini banyak sekali problem yang terjadi sama diri kita secara kondisi mental. Tapi mengaktifkan hal-hal yang menyenangkan ini juga sangat amat mungkin. Paling banyak sebenarnya di ruang konsultasi online kita ini, yang paling banyak adalah peningkatan kecemasan. Peningkatan kecemasan tadi related dengan kelanjutan kasus-kasusnya adalah ada yang terlambat untuk datang, bertemu konsultasi, akhirnya tadi stres negatifnya yang sudah lebih banyak, akhirnya mengakibatkan kondisi seperti memang sudah ada di anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Tadi Mas sendiri udah info tentang yang psikosomatis. Indikasi paling banyak memang berada dalam indikasi psikosomatis. Nah, kondisi psikosomatisnya sendiri yang terjadi adalah biasanya beberapa dari rekan-rekan di luar merasakan tiba-tiba ngerasa tenggorokanku nih nggak enak banget nih bangun tidur. Jangan-jangan aku sakit. Karena ciri-cirinya COVID-19 tuh langsung googling. Benar, kita bisa googling, tapi kan tidak semua yang ada di Google itu berarti sumbernya jelas. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Lalu tiba-tiba merasakan tadi flu. Padahal mungkin AC-nya terlalu dingin di hari itu. Mungkin sekali. Atau kita tidur dengan tidak cukup. Tadi tidur kita yang harusnya 8 jam, tapi ternyata karena kita kebanyakan bekerjanya, ataupun tadi tidak sesuai, nggak ada boundary, waktunya nggak jelas, ataupun kita terlalu banyak nonton, karena kegiatan di rumah nih banyak yang nonton juga, sampai nggak tahu waktu, lewat dari waktunya, larut sekali. Mungkin karena kondisi kesehatan yang notabene kita tidak recheck dengan bijaksana tadi penggunaan waktu-waktunya. Jadi bukan kondisi memang aku sakit. Jadi masuknya kemana? Indikasi psikosomatis. Merasakan gejala-gejala fisik yang ternyata setelah dicek sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak ada permasalahan kasus fisiknya. Tapi yang terjadi adalah kondisi mentalnya atau psikologisnya. Karena apa? Pemikiran akan ketakutan, analisa dirinya bahwa aku memiliki sakit. Kondisi tadi, fisikku bermasalah. Kenyataannya tidak. Hanya ada di pikiran kita sendiri. Nah, kasus ini yang paling banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena
dalam situasi COVID-19 ini, kita mendapatkan informasi yang sangat amat banyak dari beragam tempat. Ada yang tadi dari televisi, ada yang juga dari sosial media, dengan beragam sosial media ya kita punya. Terutama sosial media yang paling kurang sumber adalah WhatsApp grup keluarga kita, yang sumbernya tidak tahu dari mana. Dari obrolan satu pihak, tiba-tiba ada orang pingsan dibilang COVID-19, tiba-tiba meninggal, lalu semua bilang itu COVID-19, padahal kenyataannya tidak. Setelah dicek banyak yang memang bukan COVID-19. Jadi berbaik-baik sangkalah terhadap diri kita sendiri, terhadap situasi ini. Caranya gimana? Coba batasi informasinya. Coba mereview atau recheck informasi dari sumber yang paling jelas. Medianya tuh dicari dulu. Sering-seringlah follow atau berhubungan, recheck pertemanan by YouTube, by Instagram ataupun WhatsApp, rekan-rekan atau media yang memang jelas sumbernya. Untuk yang belum jelas sumbernya, di-unfollow dulu aja. Agar apa? Agar meminimalisir kecemasan pada diri kita. Karena akhirnya kasus yang terjadi psikosomatis, gangguan kecemasan, depresi, dan indikasi depresi, ada yang belum langsung depresi, dan juga tadi panic attack. Ini banyak sekali terjadi. Hingga kondisi ketakutan akan kematian. Tapi ketakutan akan kematian ini memang relate-nya dari kecemasan ya. Jadi kasusnya lebih ke kecemasan. So, problem yang paling banyak adalah tentang kecemasannya. Gangguan kecemasan tadi itu. Oke, yang pertama jangan lupa untuk pilih informasi yang terbaik untuk diri kita. Kita yang tahu sejauh mana kesehatan diri kita, maka pilihlah dengan bijak. Dan batasi informasi yang masuk tadi juga. Karena ini relate sekali. Lalu selain tadi dua tadi adalah buat pola yang baru, rutinitas yang baru yang memang berhubungan dengan rutinitas dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dengan kegiatan itu akan membuat kita punya positive thinking, positive action yang jelas. Jadi tertata dengan baik. Selain itu, kegiatan-kegiatan tadi buatlah scheduling yang juga rapih, jelas, detail. Agar setiap kita mau tidur dan kita mau bangun tidur, kita sudah tahu kita akan melakukan apa. Sama dengan standarnya kita bekerja di kantor biasanya. Selain itu juga kita dapat melakukan tadi yang namanya hobi-hobi kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa melakukan kegiatan yang menyenangkan toh buat diri kita. Itu membantu kita juga untuk mengembangkan diri. Jadi kenali hobimu, gali hobimu, karena akhirnya akan menumbuhkan sesuatu yang baru buat diri kita juga. Dari hobi tadi, jangan lupa dalam satu hari, dalam satu minggu, pilih waktu yang nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini tidak melulu olahraga yang berat kok. Pilih yang paling nyaman bagi dirimu. Bahkan ketika kamu menyukai part seperti meditasi, yoga, itu luar biasa kok. Dampaknya baik sekali untuk diri kita. Ditunjang dengan olahraga lain yang kita sukai. Yang terakhir, dan sejujurnya ini yang sangat amat penting, adalah kondisi ini membuat kita untuk terkoneksi kembali dengan diri kita. Saat kita terkoneksi kembali, kita bisa mereview, flashback, apa sih yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, dan waktu sebelumnya sama diri kita yang mungkin belum tercapai, atau yang mungkin sudah dicapai. Jadi kita punya gambaran ke depannya, terutama setelah COVID ini selesai, apa sih yang mau kita lakukan? Ini akan jadi PR terbesar kita sih, setelah COVID ini, itu pertanyaannya. Apa yang sudah kamu persiapkan dan apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya anxiety attack itu kan adalah panic attack. Itu bagian di dalam kondisi anxiety disorder. Nah, kita berangkat dari pemahaman bahwa setiap manusia ini memiliki kecemasan ya. Cemas, hanya cemas, bukan gangguan kecemasan. Tapi kita akan mereview apabila kecemasannya ini ternyata menghadapi peningkatan. Disitulah terjadi kondisi yang memang tidak seperti biasanya. Lalu anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah di mana sebuah gangguan kesehatan mental kita, kondisi psikologis kita, di mana kita mengalami kecemasan yang sangat berlebihan. Sangat berlebihan di sini berarti tidak seperti sewajarnya kita cemas. Ditandai dengan ciri seperti apa? Ditandai dengan kondisi kita merasa adanya ketakutan yang lebih atau luar biasa terhadap satu konteks tertentu atau beragam konteks. Jadi bisa satu konteks, bisa beragam konteks. Lalu dalam situasi ini kita merasakan kondisi di mana kita sulit sekali konsentrasi.
Kadangkala kerap kali terjadi yaitu degup jantung berdebar lebih cepat. Bisa pula ditandai dengan keringat yang bercucuran, benar terlihat berkeringat, luar biasa. Ada yang terasa juga dalam tenggorokannya atau di lehernya terasa tercekik, merasa ada yang mencekik padahal tidak ada. Situasi-situasi seperti ini akhirnya juga ditunjang dengan durasi. Berapa lama durasinya terjadi? Disinilah peran para profesional untuk menganalisa dari durasi yang ada sesuai dengan konteks kita punya DSM, Diagnostic Statistical Manual Book, di mana kita melihat durasinya sudah berapa lama sih terjadi, bagaimana dengan tidurnya, berkurang dan berlebihan, berkualitas atau tidak, semua relate dengan ciri-ciri atau kriteria yang sebelumnya. Yang akhirnya dari situ kita baru bisa mendiagnosa apakah individu ini memang mengalami bentuk dari kondisi kesehatan mentalnya ada permasalahan atau gangguan. Dari situ kita review bareng, ada apa permasalahannya. Sebenarnya kita harus belajar bahwa tugas kita sebagai individu adalah berproses dalam kehidupan. Berproses, berkembang. Bahasa berproses dan berkembang adalah bertumbuh dengan indah, dengan apa adanya. Nikmatin prosesnya, karena proses ini akan berjalan seumur hidup. Pembelajaran kita untuk mengenal diri kita dan situasi diri kita itu seumur hidup. Apabila kita kenal bahwa pemahaman itu adalah bertumbuh, kita tidak akan mudah untuk menanggapi situasi atau kondisi yang hadir sama kita dengan identik dengan diagnosa tertentu. Yang standarnya terjadi pada kalangan-kalangan di masa sekarang, ketika mengenal satu jargon, satu pemahaman psikologis, mereka kerap mudah sekali untuk menggunakan itu sebagai cara mendiagnosa diri sendiri. Kita sebut self-diagnose. Mudahnya bisa jadi pemahaman mudah ini dengan sekarang kita punya banyak portal media informasi ya, di mana kita tuh banyak info yang masuk. Kita kerap kali menganalisa, mungkin saking cerdasnya kita juga, kita menganalisa terus. Jangan-jangan aku begini, kayaknya ini aku banget deh. Kayaknya kemarin aku merasakan ini. Sedangkan kita hidup tidak dengan jangan-jangan. Kita nggak bisa menjalani hidup dengan kayaknya. Karena nggak ada yang kayaknya. Yang ada yang pasti-pasti saja. Yang pasti-pasti saja bisa kita temukan dengan berdiskusi dengan sosok yang tepat. Sosok yang tepat ini standarnya adalah orang-orang yang memiliki keilmuan, yaitu para profesional. Profesional di sini bisa psikolog, bisa psikiater. Dua profesional inilah yang biasanya mendeteksi secara dini analisa-analisa tentang kondisi kesehatan jiwa atau mental seseorang. Jadi berhati-hatilah dengan menganalisa diri sendiri, karena kerap kali kita terjerumus dengan self-diagnose yang mengakibatkan akhirnya tumbuhlah kasus mental terhadap diri kita sendiri itu. Kurang lebihnya gitu. Sebenarnya sudah jelas dari pertanyaan ini, anak yang memang masih di bawah umur menonton tayangan yang tidak sesuai dengan porsi usianya. Berarti itu sudah salah. Salah di sini berarti yang membawanya sudah memiliki kesalahan besar. Itu yang pertama. Dampaknya sangat banyak, beragam sekali. Yang pertama, ketika usia dini melihat tontonan yang mungkin memang tidak tersensor, berarti anak ini akan belajar. Pembelajaran dalam dunia psikologi yang bisa ditiru adalah akan dapat melakukan modeling, peniruan. Modeling di sini akan ada kemungkinan sekali untuk sang anak memodifikasi perilaku dari peniruannya tadi yang ada di di TV, di bioskop. Semua itu dibawa nanti ke rumah, ke kehidupan sehari-hari, dibawalah ke environment dia. Mungkin dia akan mengaplikasikannya terhadap teman-temannya, mungkin terhadap kakak adiknya ataupun orang tuanya dan gurunya dan rekan-rekannya. Seperti apa? Mungkin tayangan-tayangan yang belum etis bagi dia yang berhubungan dengan kegiatan seksual, mungkin bisa dia lakukan akhirnya terhadap teman-temannya. Padahal banyak dari kita, anak-anak yang di tempat institusi pendidikannya belum belajar tentang pendidikan seks usia dini. Jadi mereka belum kenal pemahaman benar dan salah. Apa poin-poin bagian-bagian tubuhnya. Jadi poin pertama adalah tadi modeling. Dari modeling mereka bisa memodifikasi perilaku tersebut dan diaplikasikan dalam dunia sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tentunya adalah secara hormonal. Anak-anak di masa sekarang ini perkembangan hormonnya lebih tinggi.
Dari mana? Dari yang tadi, yang pertama adalah makanan. Oke, yang kedua adalah tontonan. Kenapa? Belum saatnya sudah diberikan. Hormonnya yang tadi berkembang dengan lebih cepat mengakibatkan cara mereka berpikir, cara mereka berperilaku itu juga relate sekali. Dan ini sangat tidak sehat. Jadi dari part tadi dapat mengarahkan anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan porsi usianya, bahkan bisa berhubungan dengan tindakan-tindakan asusila. Karena apa? Karena menonton kegiatan yang memang tidak tepat. Oke, dampak selain yang sebelumnya adalah anak-anak dengan memodifikasi perilaku tadi lebih agresif. Oke, mereka bisa dengan mudah mencontoh, karena tadi mencontoh, jadi mungkin adegan-adegan yang belum sesuai, misalkan bertengkar, konflik yang luar biasa, atau kegiatan bunuh-membunuh, ini semua bahkan bisa dimodifikasi oleh mereka. Jadi kita sebenarnya alangkah baiknya kan mempersiapkan ya, daripada mempersiapkan di sini kan berarti mencegah sebelum terjadi sesuatu. Alangkah baiknya di rumah sekarang kita udah punya media, kita bisa memfilter dengan membatasi tayangan-tayangan yang tepat untuk anak ataupun pasangan dan teman-teman kita yang ada di rumah kita. Jadi TV-nya bisa kita monitor dengan membuat filter-filter tertentu agar anak tidak mudah untuk mengakses tadi medianya. Seperti itu. Hai teman seluruh CGV, saya Nurul Abdad, psikolog klinis dewasa dari Brawijaya Hospital and Clinic. Jangan lupa tetap di rumah aja dan tetap positif, tetap produktif, tetap sehat secara psikologis dan juga fisik, dan semoga semua akan baik-baik saja karena kita tahu kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Jadi, see you.